Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Bayangkan lagi sakit aja pakai infus, syuting masih tetap jalan. Itu Prilly tuh kayak gitu. Nggak mengharapkan gaji tapi nggak mengharapkan tunjangan rumah juga kan ya. Prilly sebenarnya bisa menggantikan posisi Mas Duta di vokalis Hill on Seven. Fun fact apa yang akhirnya kamu baru tahu tentang sosok Prilly yang orang nggak tahu sebenarnya? Oh, kamu udah bocorin? Udah, aku udah bocorin. Itu Aku sih. Apa? Jadi sama aku gigit supaya temen aku nggak minta gitu. Oke. Jika aku menjadi Sri Mulyani, Ya kita itu harus membayar pajak. Dah itu aja. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton Q&A di rumah dan dimanapun Anda berada. Tak lupa juga para teman-temanku mahasiswa penonton di studio. Terima kasih semuanya. Tepuk tangannya mana? Seperti biasa, tidak hanya penonton di studio dan juga Anda pemirsa di rumah. Kali ini saya juga ditemani oleh 3 panelis istimewa Q&A pada malam hari ini. Siapakah mereka? Oslo Ibrahim, tepuk tangannya dong. Kak Mary Riana, Miss Mary. And Gian Luigi. Aduh, kemana aja? Ini wajah-wajah yang udah lama absen dari Q&A ya. Oslo kemana aja nih? melanjutkan kehidupan aja ya. Melanjutkan kehidupan. Kak Mary sibuk Iya, apa? sekarang kan bantuin Pak Menko AHY di Kemenko Waduh, Infrastruktur. tepuk tangan semangat ini. Nah, Gian ini sibuk apa nih? Kritik pemerintah. Oke, tepuk tangannya semangat untuk para panelis. Selain panelis yang luar biasa, ada bintang tamu Q&A malam ini yang istimewa. Tidak hanya inspiratif, ia juga memiliki segudang aktivitas dan segudang prestasi. Perempuan muda, independent woman, yang punya hobi diving, menyelam. Ia pun juga pandai berakting, menulis buku, menulis lagu, memasak, memproduseri film, hingga menjadi pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia. Ia bukan sekedar bintang biasa. Lalu, siapakah dia? Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Dan langsung saja kita akan undang bintang tamu Q&A malam ini, Prilly Latuconsina. Hai Prilly. Apa kabar? Aduh, boleh? Salam dulu, Silaturahmi dulu panelis kita malam ini. Good to see you again. Hai. Senang sekali Prilly bisa datang di Q&A. Kalau dulu waktu masih mungkin ya seperti Prilly kurusnya, itu pernah dibilang mirip loh kita. Mirip nggak teman-teman? Udah seperti adik kakak ya ini. Prilly sibuk apa? Sekarang lagi sibuk mau menjalani Festival Film Indonesia karena aku sebagai ketua program. Wow. Terus sibuk di belakang layar juga karena ada PH sendiri, Cinemaku Pictures. Jadi kita lagi mau produksi film terbaru dan lagi tayang juga di bioskop Hanya Namamu Dalam Doaku. Jadi produser, sutradara, dan juga langsung bintangnya. Oleh karena itu pada malam hari ini Prilly, tahu nggak? Kita menyematkan tema episode Prilly Latuconsina ini sebagai Prilly Latuconsina bukan bintang biasa. Kamu setuju nggak kalau dibilang bukan bintang biasa? Sebenarnya itu adalah title yang agak berat ya, agak berat dan beban. Tapi sebenarnya biasa atau enggak itu kan ya tergantung orang yang nilai ya. Kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi masalahnya semua profesi kamu borong nih ya. Kita lihat nih teman-teman nih, coba ada kita roll ya. Dia juga artis Prilly, businesswoman, aktivis, pendidik,
diver, dan juga masih kurang satu lagi, politisi belum. Tertarik nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa Prilly? Ya apa ya, aku belum tertarik ke dunia politik aja sih, karena aku ngerasa masih ada bidang-bidang lain dan masih bisa bermanfaat dengan cara yang lain. Sempat ditawari karena pengaruh kamu kan besar banget nih sebagai influencer, public figure. Tentu. Di setiap di setiap perhelatan Iya, pemilu. ditawarin sih. Diiming-imingi dengan jumlah uang besar, kenapa tidak tertarik? Justru nggak diimingin oleh uang besar, sebenarnya diiminginnya mau gak posisi ini gitu. Posisi yang paling fantastis, yang prestisius yang pernah ditawarkan ke kamu jadi apa? Jujur. Boleh jujur. nggak ya dibocorin? Boleh dong, kan sudah berlalu kan? Oh, udah berlalu ya? Iya kan? Wagub. Wagub DKI nggak? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oke, Prilly belum tertarik nih di dunia Iya. politik. Tapi seandainya ada kesempatan dan kamu nggak punya pilihan untuk harus menjadi pejabat publik, wakil rakyat, hal pertama yang ingin kamu ubah apa di negeri ini? Aku nggak punya pilihannya, kenapa? Ya, Nggak- anggap aja harus. begitu, harus. Boleh semua bidang ya? Boleh. Kayak jadi banyak nih pengennya. Apa yang harus diberesin? Oke, mungkin anggaran? Anggaran. Kenapa anggaran? Ya karena menurut aku ada banyak hal-hal yang perlu anggaran lebih banyak, tapi ada juga yang nggak perlu anggaran gitu. Misalnya? Misalnya pendidikan. Oh, kamu ingin menambahkan anggaran untuk pendidikan. Silakan duduk Prilly, tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly Latuconsina. Terima kasih. Nah, langsung saja ya, sebelum Ya. ngobrol lebih dalam sama Prilly, ini Oke. udah seru ya di awal ya. Aku pengen Oslo. Pendapat Oslo deskripsikan sosok Prilly di mata kamu tuh seperti apa? Sebelumnya aku pengen jelasin juga, aku sempat ditawarin posisi juga tuh kemarin. Gitu. Posisi apa? Posisi apa tuh? Sayap kiri waktu main mini soccer. Sempat agak bingung tuh mau terima apa enggak tuh, cuman ya udahlah gitu ya. Ya udah. Prilly sih seorang aktris yang baik, kita udah tahu semua lah gitu. Tapi sebenarnya Prilly bisa menggantikan posisi Mas Duta di vokalis Hilon Seven, karena ya setelah gue riset, Prilly pernah menjadi duta ayo olahraga, duta cegah kanker serviks, duta keselamatan berkendara kota Tangerang, duta gerakan nasional mencintai Al-Quran, Masya Allah, duta pajak bumi dan bangunan kota Tangerang, dan duta FFI. Mas Duta aja nggak seduta ini. Gitu. Ya nggak sih? Dia bisa jadi vokalis Hilon Seven. Oh, aku tahu. Iya. Tadi pasti ditawarin jadi Wagub Jawa Barat ya? Nah, mungkin ya dari sini Karena ya. Tangerangnya banyak. Oke, Ya. lanjut. Berikutnya, kita tahu di Indonesia ini punya sebuah perhelatan Putri Indonesia. Itu semua wanita di Indonesia dikumpulkan untuk memilih jadi yang terbaik. Apakah Prilly ikut? Enggak, Prilly menjadi jurinya di situ. Berarti kan Prilly ada di atas semua wanita-wanita seluruh Indonesia Luar ini. Jadi menurut biasa. gue, Bener-bener. Prilly sangat berprestasi. Tepuk tangan buat Prilly, Terima teman-teman. kasih. Nggak, sebenarnya mau ikutan. Mau ikutan, Tapi kurang tinggi. Oh iya bener. Gitu. Jadi kayak ya udah deh ditaruhnya jadi juri aja gitu. Oh, karena Tapi yang kurang biasa tinggi. badannya lebih tinggi belum tentu karirnya lebih tinggi dari Oh wow. Masuk. Nggak apa-apa. Lanjut, Oslo. Habis itu tadi udah di-mention sama Prilly juga, dia juga punya rumah produksi Cinemaco Pictures. Menurut gue ini sama kayak misalnya gue musisi, habis itu akhirnya punya label sendiri. Menurut gue itu hal yang sangat tidak mudah. Menurut gue itu adalah salah satu kehebatan Prilly lagi. Dan ini adalah mungkin dari situ jenjang karirnya untuk menjadi salah satu ketua program FFI ya tadi ya gitu. Iya. Itu tadi tuh korelasinya kembali, misalnya kayak seorang musisi habis itu menjadi ketua AMI mungkin. Menurut gue itu salah satu hal yang sangat mantap gitu. Mantap. Jadi menurut gue title ini bukan bintang biasa, menurut gue sangat cocok ada di Prilly Latuconsina. Aduh, terima kasih. Ada guru yang dibayar 30.000 per jam dan sehingga kalau misalnya dikalkulasi itu gaji mereka cuma 500.000 per bulan. Emang sengaja gitu, kita dibiarkan masyarakat nggak boleh pintar biar pejabatnya tetap bisa bohong kan. Waduh.
Kita ke Kak Mer, silakan. Sebagai Iya. sahabatnya Prilly. Seneng banget ketemu dengan Prilly lagi. Yeay. Dan aku tahu memang kamu juga punya hati banget untuk dunia pendidikan. Aku ingat banget itu tahun 2022, kebetulan kita sama-sama di New York. Cuma waktu itu nggak sempat ketemu karena Prilly itu lagi sibuk keliling untuk survei universitas karena waktu itu lagi mau lanjutin S2 ke Columbia, ke Harvard gitu. Terus aku udah berharap nih pengen dapat update-nya nih. Kira-kira akhirnya dilanjutin nggak sih S2-nya? Tapi abis itu nggak pernah ada kabar. Apakah masih pengen lanjutin S2? Sebenarnya sedang, tapi nggak jadi di luar negeri karena tanggung jawabku ternyata di sini lumayan banyak ya, karena ada PH sendiri, terus juga menjabat sebagai ketua program di Festival Film Indonesia yang harus setiap hari diurusin gitu ya, mulai dari penjurian dan program semuanya. Jadinya aku melanjutkan S2 di kampusku yang aku S1 dan sekarang lagi nulis tesis sebenarnya, cuma emang nggak pernah posting aja. Berarti gitu. ini langsung rilis pertama di Q&A dong bocorannya. Tapi Prilly kenapa sih concern banget di dunia pendidikan? Ini menarik banget karena di awal tadi apa hal yang ingin kamu beresin seandainya kamu jadi wakil rakyat adalah soal pendidikan. Kenapa kamu concern di situ? Mungkin aku akan ceritain berdasarkan pengalaman kali ya, supaya lebih relatable sama apa yang aku alamin gitu. Jadi sebenarnya aku itu baru pulang dari NTT, aku itu ke desa Kuaitai namanya, aku program CSR di sana dan ditugaskan untuk mengajar anak-anak SD di sana. Karena mereka itu habis kena bencana alam, longsor, jadi banyak yang rumahnya hancur, terus juga bangunan sekolahnya juga hancur gitu. Ada beberapa anak yang kehilangan orang tuanya juga. Terus akhirnya ya udah kita ke sana dan aku mengajar. Akhirnya di sana aku bisa mengerti karakter anak-anak di sana. Mereka tuh udah sejauh mana belajarnya. Aku mengajar, aku memberikan mereka tugas pada saat itu. Coba kalian tuliskan mimpi kalian di kertas kosong ini. Aku akan kasih spidol warna-warni, boleh kalian warnain, boleh kalian gambar, boleh apa. Aku bagikan kertasnya. Ini dalam satu kelas ya. Di dalam satu kelas ada satu anak yang sangat menonjol. Dia nulis dengan sangat lancar, dihias-hias, digambar. Tapi pas aku jalan kelilingin kelasnya, ada satu anak yang diem aja dan dia cuma bisa ngeliatin teman-temannya. Terus kan aku bingung. Ayo kamu tulis, kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Tulis namanya dulu deh, kamu tulis nama kamu di sini. Jadi nanti aku bisa lihat. Ternyata dia belum lancar menulis dan membaca. Bahkan dia agak kurang ngerti ya cara mengeja itu belum bisa gitu. Akhirnya aku harus tulisin lagi huruf alfabet A sampai Z, terus ngajarin ke dia ini A, ini B gitu. Terus ayo tulis nama kamu berarti hurufnya apa gitu. Jadi dalam satu kelas ada anak yang memang pintar, ada anak yang ternyata belum mendapatkan perhatian sehingga ternyata belum bisa baca, belum bisa nulis gitu. Terus aku kan akhirnya bingung ya, ini kenapa bisa kayak gini ya? Pasti banyak faktornya. Satu mungkin karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang tidak memadai sehingga dia kesulitan untuk jalan ke sekolah gitu ya. Karena pada saat itu juga karena tanah longsor, aku untuk jalan ke desa itu cuma bisa naik motor atau enggak jalan kaki. Dan juga distribusi guru yang tidak merata. Menurut aku ya penyebaran guru di Indonesia nggak merata sama guru belum sejahtera. Menurut aku gitu. Ada guru yang dibayar 30.000 per jam, tapi bukan dihitung berapa per jam per hari, tapi berapa per jam per bulan. Dan sehingga kalau misalnya dikalkulasi, itu gaji mereka cuma 500.000 per bulan. Gurunya belum sejahtera. Nah, mendapatkan guru atau pengajar seperti Prilly itu kan juga langka ya. Prilly gimana ketika mengajar atau menjadi guru gitu juga mengharapkan sebuah pendapatan tidak sih atau dibayar nggak sih atau seperti apa, Pril? Enggak sih, jujur aku Sama sekali? Waktu aku mengajukan jadi dosen itu, awalnya tuh aku mengajukan jadi dosen itu pakai program Kemendikbud dulu, praktisi mengajar. Ada kan pilihannya mau gaji atau enggak. Ya aku nggak pilih gaji lah karena Kenapa? iya karena itu bukan tempat aku mencari uang. Aku punya sumber-sumber lain untuk aku mencari rezeki gitu. Tapi bukan mengajar gitu. Biarkan anggarannya tersalurkan ke guru-guru yang lebih membutuhkan daripada aku gitu. Achievement atau pendapatan itu kan nggak harus dinilai pakai angka ya. Bisa pakai pengalaman, bisa pakai impact yang bisa kita kasih ke orang, bagaimana orang itu senang dan bahagia di saat kita mengajar gitu. Dan itu menurut aku lebih penting sih daripada uang gitu. Wow.
Gimana Gian? Betul. Menurutmu? Nggak mengharapkan gaji tapi nggak mengharapkan tunjangan rumah juga kan ya? Enggak sih, udah punya rumah sendiri ya, alhamdulillah. Aduh, garis-garis sedap nih kalau Gian udah bicara. Tapi emang menarik kalau bicara pendidikan kan, ini kan masalah yang dari tiap tahun terjadi, setiap presiden juga terjadi. Karena menurut aku ya emang sengaja gitu. Kita dibiarkan masyarakat nggak boleh pintar biar pejabatnya tetap bisa bohong kan. Waduh. Ada benarnya juga. Iya kan. Kalau pintar ya nggak mempan pakai beras kan. Oh. Tapi Kakak Prilly, dari semua pengalaman Kakak Prilly, aku pengen nanya sebenarnya mana sih yang lebih berpengaruh terhadap kita di kehidupan sehari-hari? Nilai akademis atau pengalaman praktis? Ini menurut aku unik banget ya kalau kita bahas ini ya. Karena kalau misalnya dulu di zaman aku ya, kita itu kan sekolah pakai standar kompetensi gitu. Tapi abis itu evolve lagi sistem pendidikannya sampai sekarang gitu. Sekarang kan kalau nggak salah ya udah bisa lulus gitu, nggak termasuk nilainya. Menurut aku tuh sistem pendidikan harus terus evolving karena teknologi juga berkembang, anak-anaknya juga berkembang gitu. Jadi nggak bisa dibilang atau nggak bisa dipilih mana yang lebih baik gitu. Apakah nilai atau praktek gitu. Karena nilai tersebut kan juga sebenarnya ada dasarnya ya. Kita bisa dapat nilai 10 karena kita bisa menyelesaikan tugas A, B, C, D, E, bisa menyelesaikan ujian. Dan tugas dan maupun ujian atau teori yang kita pelajarin itu tetap berguna gitu. Dan aku ngerti banget kalau dulu kita itu dikasih nilai, bahkan dulu sekolah negeri ya, karena aku sekolah negeri, nilai itu dipajang di mading. Itu sebagai motivasi supaya jangan sampai nilai jelek, karena malu kan kalau dilihat sama semua murid gitu. Tapi kan sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi nilai bisa menjadi motivasi untuk anak belajar. Tapi menurut aku tuh lebih baik fokusnya nggak ke nilai yang bagus atau lulus atau enggak, atau anak itu punya pengalaman apa, tapi yang penting sistem pendidikannya gimana biar anak itu punya mindset aku ingin menjadi manusia pintar, bukan aku ingin menjadi manusia yang punya nilai bagus, bukan aku ingin menjadi murid yang ranking 1. Kalau dia ranking 1 atau nilai bagus tapi dia nggak bisa berpikir kritis, atau ilmu yang dia dapatkan cuma sekedar di rapot atau di ijazah aja, tapi habis itu dia nggak bisa memberikan impact, kan menurut aku percuma. Jadi ya gimana sistem pendidikan itu bisa ngerubah mindset itu sih. Aku mau jadi manusia pintar, aku mau kritis supaya nggak dibohongin. Daripada aku harus cum laude, aku harus lulus aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya lebih baik pengalaman atau nilai, 50-50, karena menurut aku sekolah dan pencapaian kita di sekolah juga penting, apalagi kalau cari kerja kadang itu bisa menjadi background juga untuk kita bisa diterima atau enggak. Tapi pengalaman juga nggak kalah pentingnya, karena di saat kita punya pengalaman ada banyak hal-hal yang nggak bisa kita dapat di sekolah gitu. Kayak misalnya moral, bagaimana kita bertanggung jawab di lapangan pekerjaan, yang lapangan pekerjaan kondisinya seperti apa kan kita nggak dapat di sekolah ya. Kita dikejar-kejar deadline, ketemu sama bos yang kayak gimana, ketemu sama market yang kayak gimana, tapi kita punya pengalaman itu untuk ngelatih mental dan untuk ngelatih kecepatan kita berpikir juga. Jadi ya sama-sama penting, tinggal bagaimana penempatannya aja sih. Gian, gimana tanggapannya? Ya, harus banyak orang kayak Kak Prilly ya. Dan mungkin kurikulum juga harus diubah ya, karena kalau terakhir aku baca kurikulum kita itu adalah pengadaan laptop ya, kalau nggak salah nama kurikulumnya ya. Justru dari komentar-komentar Prilly, ini aku melihat bahwa sesungguhnya Prilly itu punya kapasitas, punya pengalaman, punya hati di dunia pendidikan. Jadi mungkin kalau posisinya wakil gubernur ditolak, tapi kalau misalnya di pemerintahan, misalnya di Kementerian Pendidikan, nah itu gimana tuh? Jangan dijawab. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Prilly. Lagi sakit aja pakai infus, syuting masih tetap jalan. Itu Prilly tuh kayak gitu. Kadang aku tuh bisa ke kantor nggak mandi soalnya. Ya, tadi pertanyaan
di segmen sebelumnya dari Miss Mary, kalau misalnya tawarannya jadi wagub ditolak, tapi kok jadi misalnya wakil menteri pendidikan atau jadi menteri pendidikan gitu diterima nggak? Sebenarnya kalau aku di saat aku menerima tawaran itu, aku tuh nggak ngelihat posisi apa yang ditawarkan ke aku ya. Karena menurut aku semua posisi bisa memberikan impact. Aku melihat aku capable atau enggak sih gitu. Aku mampu atau enggak. Karena untuk menjadi pejabat publik itu kan tanggung jawabnya besar banget ya. Kita harus membuat kebijakan untuk satu negara ini gitu. Anggaran itu adalah duit rakyat. Yang kita pakai itu duit rakyat gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak mudah. Jadi ketika aku ditawarin, aku tuh bertanya ke diri aku sendiri, aku mampu nggak ada di posisi ini? Menurut Prilly, kalau di level Kementerian Pendidikan, jadi wamen, jadi menteri gitu? Kalau saat ini sih aku mungkin lebih nyaman bermanfaat di hal lain seperti dosen gitu ya, atau aku keliling desa-desa untuk mengajar daripada untuk ke situ dulu sih. Karena ya aku nggak pernah tahu kondisi politik behind closed doors, we never know. Apakah mental aku siap menghadapi itu gitu? Karena itu adalah tanggung jawab yang besar. Aku nggak mau merugikan rakyat atau orang-orang yang udah percaya sama aku gitu aja sih. Tadi poin Prilly penting juga ya. Bagus kalau nggak capable ya kita harus mengevaluasi diri sih. Harus tapi sadar bagaimana diri sih. Tapi bagaimana dengan fenomena ketika banyak sekali public figure juga yang banyak jadi staf sus, komisaris tanpa ada background dan kapabilitas yang mungkin mumpuni. What do you think? Mungkin mereka merasa capable. Mungkin mereka merasa capable ya. Kan kita nggak pernah tahu. Mungkin aku bisa nih gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin mereka punya pengalaman lain yang kita nggak tahu gitu, atau mungkin dari dia ngerasa capable gitu. Satu lagi kalau dari aku Prilly, banyak banget kan pekerjaan yang kamu kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Makanya kamu dibilang orang yang sangat multi talenta. Apa sih yang kamu cari sebenarnya? Kenapa nggak fokus di satu titik? Tapi banyak banget yang kamu kerjakan, bahkan semua profesi kamu jalani malah. Apa yang kamu cari sih sebenarnya dalam hidup? Sebenarnya orang kan ada dua macam ya, yang bisanya fokus di satu gitu, atau yang emang seneng bekerja di berbagai bidang selagi dia ngerasa dia have fun dan dia mampu gitu. Nah mungkin aku adalah tipe yang kedua gitu. Aku tuh agak gregetan orang ya. Misalnya aku jadi aktor gitu ya. Terus aku ngerasa kenapa sih ceritanya gini? Bisa gak ya cerita film kayak gini? Karena aku ngerasa film itu adalah kendaraan media yang paling efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan gitu. Misalnya raise awareness soal pendidikan atau raise awareness soal kesehatan mental lewat seminar yang nonton 1.000 orang gitu. Tapi kalau lewat film, kita ada kesempatan untuk reach 1 juta penonton. Dan film akan lebih diomongin sama orang ketika nonton dan akhirnya kita bisa raise awareness tentang isu tersebut. Bisa gak ya aku main film itu? Ya tapi kan sebagai aktor kita nunggu skrip. Akhirnya aku berpikir apa bikin PH sendiri ya. Jadi aku bisa raise awareness soal hal-hal yang aku anggap penting. Jadi aku tipe orang yang banyak pengen tahu dan itu jadinya selagi aku ngerasa aku mampu, ya aku cobain aja gitu. Dan ada kesempatannya juga ya udah aku iya gitu. Dari gregetan tadi ya. Kalau Oslo gregetan nggak sama Prilly? Maksudnya nilai-nilainya Prilly gitu maksudnya. Gregetannya ya mungkin lebih greget Prilly ya karena dia banyak banget nih semua yang dipikirkannya itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue penasaran sama Prilly sebenarnya. Dia kan kesibukannya banyak banget nih sebenarnya. Pasti ada day off mungkin. Yang lo lakuin pas day off apaan? Tidur. Bagus, itu memang bagus. Kita bisa belajar banyak dari tidur itu. Enggak, tapi sebenarnya day off tuh jarang banget ya. Kayak Sebulan. Iya benar. Bener-bener kayak jarang banget gitu. Kayak misalnya bulan ini nggak ada day off. Jadi sekalinya ada day off itu bener-bener untuk diri aku sendiri sih. Bener-bener nggak mau ketemu orang. Karena ya setiap hari pekerjaannya ketemu sama orang, ngomong sama orang. Jadi ya bener-bener cuma rebahan, tidur. Bahkan bisa yang kayak makan di kasur gitu. Bener-bener ya udah cuma pengen santai, mager rebahan ya. gitu, mager gitu. Karena itu juga bisa dirasainnya mungkin sebulan sekali ya kayak gitu, rebahan-rebahan gitu ya. Apa maknanya Oslo dari penjelasan Prilly ini? Ya sebuah kesenjangan dari orang yang day off-nya lebih banyak ya. Gitu, maksudnya gitu, kadang tuh kayak kapan kerjaannya ya gitu. Maksudnya kayak sekarang nih, besok bisa Q&A, langsung bisa kan kemarin hari. Makan datang gitu. Karena saking banyak day off-nya gitu. Tapi jangankan day off loh. Bayangkan lagi sakit aja pakai info, syuting masih tetap jalan. Itu Prilly itu kayak gitu. Ada nggak Itu Kak? benar. Ada nggak Kak Mer yang nggak diketahui publik tentang Prilly yang Kak Mer tahu? Waduh.
Jujur aja. Iya, satu hal yang aku selalu ingat, tapi Prilly tuh selalu punya caranya sendiri untuk merilis stres gitu. Jadi Prilly tuh sempat sharing ke aku bahwa dia tuh punya night routine. Jadi rutinitas mandi malam yang selalu tuh harus urutannya tuh harus benar gitu. Pakai Jadi kembang nggak? pakai lilin, pakai aroma. Gitu. Karena katanya pagi-pagi tuh harus wangi soalnya. Iya, itu Cuma benar. sekarang nggak tahu apakah masih tetap dilakukan rutinitas night routine Masih itu. sih, maksudnya kalau misalnya sempet aja ya, kalau misalnya sempet dan ada me time itu biasanya emang rutinitasnya tuh mandi lebih lama, pakai wangian yang kita suka, pakai lilin gitu-gitu, kayak spa di rumah aja sih. Ya bentuk kita take care sama diri sendiri, karena jujur kadang aku tuh bisa ke kantor nggak mandi soalnya. Saking kayak capeknya, misalnya kayak pulang udah terlalu malam, terus ya udah aku mandi malam, besoknya ke kantor tuh harus pagi, aku biasanya nggak mandi, udahlah kantor sendiri ini gitu, nggak mandi, nggak make up gitu. Kadang aku suka skip rutin-rutin kayak gitu, mandi, make up, atau sekedar nyatok rambut deh supaya kelihatan lebih baik tuh kadang suka aku skip karena nggak sempet tuh. Jangan jadi contoh ya. Nggak mandi itu karena Prilly, tetap Prilly. Kalau nggak mandi kalian nggak jangan mandi, ya dicontoh. kalian. Takutnya berpikir, wah nggak mandi bisa jadi Prilly. Enggak. Tolong ya. Ya benar ya soalnya. Benar. Iya. Dan nggak semua orang punya privilege mandi lebih lama. Nggak semua orang bisa gitu. Tidak semua tips itu bisa dilakukan di Iya. rumah tanpa Betul. pengawasan ya. Kalian punya lilin pas mati lampu doang kan? Prilly mandi loh. Lilinnya aja wangi soalnya. Oke, ini menarik banget. Kalau melihat seorang Prilly itu memang seperti di layar kaca dan juga di ruang publik ya, sosok yang independen dan bahkan tough kayaknya ya. Tapi aku penasaran banget sama satu hal. Tahun lalu kalau nggak salah kan kamu sempat viral karena kamu itu komentar soal wanita independen dan juga pasangan itu harus setara. Ya nggak sih, laki-laki itu harus setara. Coba, aku tuh pengen tahu banget seorang Prilly ini di balik layar bener-bener setaf itu nggak sih menghadapi tantangan hidup apalagi netizen. Kita mau lihat sebentar ya. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku kan? Ini cewek-cewek ini. Kita nih pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang setuju. Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Prilly, kita nggak pengen bahas kontennya sebenarnya, tapi gara-gara video ini sempat viral dan bahkan banyak sekali komen-komen yang cenderung negatif ya menyerang kamu seperti itu. Ketika menghadapi komentar-komentar yang mungkin negatif seperti itu tuh di balik layar tuh kamu sebaper apa sih sebenarnya menghadapi netizen? Sebenarnya Tipsnya juga. tergantung keadaan kali ya. Kalau misalnya kita bacanya lagi keadaan kerjaan lancar, biasanya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya kayak udah capek, terus ini apa lagi sih gitu. Karena kebetulan podcast aku gitu kan suka dipotong-potong sama orang. Selalu FYP gitu ya di TikTok. Sampai aku di titik yang kayak, please jangan ada yang viral lagi dong gitu. Karena di bulan itu tuh kayak, kenapa banyak banget sih yang viral gitu. Di saat orang pengen viral, dia menahan diri agar nggak viral. Itu gimana? Iya, karena banyak itu jadi konteks si video itu sebelumnya tuh itu kan kita lagi acara fun banget sama fansku kan. Jadi sama fansku kita naik Transjakarta, terus kayak cerita-cerita, terus ada fansku yang nangis abis diputusin cowoknya karena katanya dia itu berkarir terus dan segala macam. Sebelumnya aku tuh abis baca berita, ada data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia turun karena cewek mandiri lebih banyak daripada cowok mapan. Itu bukan kata aku, kata artikel itu. Dan itu aku bacain data itu. Makanya pas habis video itu data valid loh katanya gitu kan. Karena datanya di up sama media yang kredibel. Cuma ternyata kan salah paham, dikirain itu adalah statement aku. Padahal itu adalah aku bisa baca cerita gitu. Cuma independen atau mapan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dua kata yang sangat subjektif gitu ya. Mandiri. Orang mandiri menurut siapa? Menurut dia, menurut publik, menurut orang tuanya. Mapan menurut siapa? Dan mapan itu diukur pakai apa? Diukur pakai kemampuan finansial atau pola berpikir gitu. Kalau misalnya kemampuan finansial itu adalah mapan, kemampuan finansial siapa?
semua orang punya batasnya dan punya tolak ukurnya sendiri. Mapan kalau gajinya segini ya, belum tentu untuk yang lain. Mungkin menurut yang lain itu kebanyakan itu udah di atasnya mapan, atau buat yang lain itu belum mapan menurut gue, karena kemampuan finansial pasti disambungin sama gaya hidup. Nah, tapi dari peristiwa kemarin itu membuat kamu semakin kokoh dengan pandangan terkait dengan perempuan independen dan laki-laki memang harus setara, atau justru kamu goyah nih punya perspektif yang berbeda nih dari peristiwa itu? Enggak sih, karena aku tahu aku tahu cara pandangku itu seperti apa. Cuma adanya komen-komen seperti ini jadi membuka pikiran aku bahwa cara orang Indonesia mengolah berita itu beda-beda. Lebih ke situ ya? Iya, lebih ke situ ya. Dan aku kan di perusahaan tuh posisinya CMO. Jadi ngerjain segala macam strategi komunikasi, apalah segala macam. Justru kejadian yang menimpa aku itu menjadi bahan riset aku gitu. Oke, jadi orang Indonesia itu kalau baca berita ada yang dia akan menyelami berita tersebut, ada yang FOMO, yang banyak komen apa, dia pokoknya mau ikutan komen itu. Karena kalau enggak kayaknya gue nggak ngetren nih, nggak ikut tren nih gitu kan. Ada juga yang memang menelaah baik-baik gitu, apa itu mapan, apa itu independen. Ada yang bahkan mengulas mapannya maksud Prilly itu apa, independen maksudnya itu apa, ada yang mengulas seperti itu gitu. Nah pada saat itu baper gak atau down gak? Karena kebanyakan komennya itu tentang aku yang jomblo gitu ya, kayak pantes gak punya pacar, atau pantes gak ketemu-ketemu pacar. Aku nggak baper karena sebenarnya di posisi itu aku ada pacar tapi nggak di pos gitu loh. Jadi pada saat itu aku emang udah ada pacar gitu. Jadi ya nggak baper sih, dan kebetulan aku punya pasangan yang setara menurutku. Karena ya menurut orang lain beda-beda ya. Dia punya pola pikir yang sama sama aku gitu. Terus akhirnya kita malah membahas topik ini di relationship kita. Oke, coba kita bahas ya. Tapi kita melihatnya ini jangan Prilly. Anggaplah ini orang lain. Menurut kamu ini kenapa gini? Akhirnya kita telaah sampai si pasanganku itu namanya Omara, dia sampai gini, perlu aku tulis gak jurnalnya? Jadi gitu malah jadi bahan kita untuk belajar, dan ya dia menulis jurnalnya dari sisi filosofi dan psikologi karena itu adalah majornya dia. Aku dari sisi strategi komunikasi dan PR, bagaimana aku menangani ini. Jadi sebenarnya musibah-musibah yang datang membuat aku jadi semakin lebih tahu banyak sih gitu. Jadi sama aku gigit supaya temen aku nggak minta gitu. Apa faktor terpenting dalam hubungan? I know this is my boyfriend. Kembali di Q&A masih bersama Prilly. Nah, Pril, sekarang kita mau ngobrol. Tadi kan sebelumnya kamu bicara soal pasangan yang setara. Bicara soal pasangan kan ada cinta, love. Aku cuma pengen tahu dulu nih, love language Prilly itu apa aja sih? Kan katanya semua love language itu dimiliki oleh seorang Prilly Latuconsina dalam menjalin sebuah hubungan. Ini dari yang aku riset sih, benar nggak sih? Benar, karena aku lumayan bucin. Kalau punya pasangan bucin. Bucin, apalagi kalau pasangannya setara. Kalau nggak setara nggak bucin? Nggak bucin. Oke. Apa saja love language kamu dalam menjalin sebuah relationship yang bisa mungkin dibagikan buat kita, kenapa itu penting? Nah, balik lagi aku tuh biasanya ngelihat dulu pasangan aku tuh butuhnya apa. Jadi aku akan memberikan yang dia butuhkan. Karena biasanya perbedaan love language itu juga jadi salah paham. Misalnya love language aku itu word of affirmation, tapi aku nggak quality time, akan dianggap kurang waktu buat dia karena mungkin dia quality time. Jadi sebenarnya aku pasti akan selalu berdiskusi sama pasanganku. Kamu tuh berharapnya, ekspektasi kamu terhadap pasangan maunya pasangan yang seperti apa gitu. Terus kamu tuh orang yang seperti apa, nanti kita akan ketemu di tengah. Nah kebetulan kita itu sama-sama paling atasnya itu act of service. Jadi kita suka melayani, suka kayak masakin atau mijitin atau apa gitu, suka gitu. Itu act of service itu diketahui dari kalian sama-sama menjalankan tes atau diskusi aja? Dia udah tes sendiri, aku tes sendiri, terus diskusi. Aku tuh sukanya pasangan fit aku kalau gini. Tes ya, iya. untuk pacaran. Aku tuh suka gini. Iya sama, aku juga suka gini. Nah, karena kita sama-sama suka act of service, jadinya kan makin merasa dicintai kan, karena nggak ada kesalahpahaman di situ gitu. Terus yang kedua, word of affirmation gitu. Karena
sama-sama butuh afirmasi nih, dan kayaknya approval pasangan tuh penting banget buat aku. Jadi kalau misalnya aku nggak disetujuin sama semua orang, tapi pasanganku setuju, aku nggak apa-apa. Yang penting pasanganku suka. Jadi ketika dia mencapai sesuatu, jangan lupa dikasih afirmasi positif, jangan lupa dikasih semangat gitu. Wow, so sweet. Gian, coba. Kayaknya pejabat kita kurang act of service ya. Kalau dilihat dari Aku tuh kalau mau lempar ke Gian agak deg-degan. kalau dilihat dari love language ya kayak. Enak banget punchline-nya ya. Ya karena emang benar banyak di hubungan relationship anak muda zaman sekarang itu suka nggak ketemu kan ya. Atau mungkin gini Gian, antara mungkin pemerintah dan rakyatnya tidak setara. Iya kalau masyarakatnya itu mungkin physical touch, kalau pejabat itu physical attack kali ya. Tapi aku pengen nanya ke Kak Prilly, dalam relationship sebenarnya ketika lagi di titik mungkin lagi sedih atau apa, lebih meluangkan waktu ke pasangan, cerita ke pasangan atau ke orang tua? Ke pasangan. Oke. Ke pasangan. Karena aku adalah anak perempuan pertama ya, yang mungkin kita semua tahu kalau anak perempuan pertama lagi kayak mentalnya tuh harus baja dari kecil gitu. Terus kan kayak memang ya didikan orang zaman dulu yang kayak ngalah sama adek gitu-gitu kan segala macam. Jadi karena aku udah jadi kakak di saat aku umur 5 tahun, jadi dari kecil itu aku udah biasa mengalah dan tidak memperlihatkan ekspresi aku gitu. Terus juga karena anak pertama dan akhirnya suka ngeliatin orang tua berdiskusi, terus orang tua juga suka nanya, suka curhat sama aku sebagai anak. Jadinya tuh aku nggak enak kalau mau minta sesuatu atau mau gimana. Jadi dulu mama tuh bilang, iya kamu tuh dulu kalau mau mainan terus dibilang enggak, ya udah nggak akan pakai tantrum atau apa. Jadi ya enak banget tinggal bilang aja nggak ada papa, nggak ada uang. Oh ya udah oke, sampai lupa sendiri gitu. Nah itu tuh didikannya udah kayak gitu dari kecil. Jadi aku agak susah berekspresi ya kalau sama orang tua ya, kayak agak malu. Terus juga takut orang tua ikutan sedih, takut mereka khawatir. Jadi ya biasanya yang melihat full ekspresi aku tuh cuma pasangan sih. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan para panelis, kita mau ada sedikit games dulu. Prilly mungkin boleh putar kursinya mengarah ke pintu. Yes. Oh gini. Oke, nanti akan ada pertanyaan dari panelis, boleh dijawab. Silakan panelis untuk mempersiapkan diri. Nggak boleh nengok, nggak boleh nyontek. Oke. Ini baru dipersiapkan grafisnya ya. Oke, sekarang panelis berikan pertanyaan ke Prilly dan Prilly langsung aja jawab cepat ya. Kita mulai gamesnya. 3, 2, 1. Apa faktor terpenting dalam hubungan? I know this is my boyfriend. Susah. Ini kita bekerja sama dengan Metro TV yang sangat sulit ini. Oke, silakan. Tunggu. Kok bisa langsung tahu kalau itu suaranya Omara? Aku udah hafal banget. Karena setara itu tadi. Nah, aku udah hafal. Omara This is so funny. Ya karena kita kan emang temanya surprise ya. Cuman aku pas tadi di belakang udah kayak, ini sepertinya udah kebaca gerak-gerik dari langkah aja. Prilly kayak udah tahu deh. Gak usah suara diubah juga, kayaknya kita sudah memworkshop banyak sekali suara-suara bersama. Oke, Doraemon kenapa bawa Doraemon? Prilly suka Doraemon. My favorite cartoon ya. Sampai malam ini udah Doraemon keberapa yang dikasih atau yang dipunyai Prilly? Aduh, aku banyak banget sih. Aku punya semua seri komik Doraemon dan semua koleksi-koleksi mulai dari piring, gelas, lampu, boneka, apapun bentuk Doraemon aku punya. Omara udah berapa kali kasih Doraemon? Ini pertama. Tepuk tangan. Omara boleh kembali ke sana. Tapi aku nyaman di sini gimana? Oh gitu ya? Silakan. Oh gitu. Doraemon dibawa kan buat Prilly kan, bukan buat Oh iya aku benar. kan? Jadi semalam Aku suka Nobita soalnya. Semalam itu aku kirimin link, aku akan diundang ke acara ini gitu kan. Oh gitu. Tunggu, jujur yakin nggak saling cerita? Masa sih pacaran nggak saling cerita? Enggak, dia pinter Nggak banget. acting kan, Dia Prilly? pinter. Sekarang kamu kan aktor nih. Ini kalau aktor kejut. Aku akan diundang ke sini ya. Cuma kayaknya pertanyaannya akan kayak berat gitu deh, bukan pertanyaan yang sehari-hari gitu. Oh, aku gitu. bilang gitu. Terus? Aman nggak ya gitu? Emang kamu mau bahas apa? Ya nggak tahu sih, mungkin pendidikan atau apa gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang gini gimana? Terus aku kayak ala-ala. Jadi kita berdua itu punya Simulasi. program Prom Talk, Prilly Omara Talk. Nah, di mana kita di situ membahas satu isu, terus kita diskusi, kita post di Instagram. Oh, Prom Talk tuh Prilly Omara Talk. Emang apa harusnya? Nggak tahu. Gimana sih? Coba praktekin latihan simulasinya gimana kemarin? Jadi kita udah simulasi nih. Kita simulasi. Kita tadi katanya ngebahas soal pendidikan gitu. Kan. Terus gimana tuh kemarin Ya berarti simulasinya? aku seperti interview Prilly. Prilly, bagaimana menurutmu
soal ekosistem pendidikan di pelosok-pelosok macam itu. Jadi kita ngobrol panjang lebar. Terus ya udah jawab gitu. Oh, oke. Tapi benar-benar nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus dia bilang gini, nanti pas kamu jawab kamu rekam ya gitu. Aku pengen lihat pas kamu jawab soal pendidikan gitu, soalnya it's interesting. Oh ya oke. Ya aku nggak ada curiga apapun sih. Jadi. Berarti mudah dibohongin juga nggak sih? Wah. Kok jadi gitu? Thank you ya by the way Omara, kerjasamanya luar biasa. Prilly itu suka banget gigit sedotannya nggak sih? Sampai sekarang masih? Enggak, karena udah nggak pakai sedotan plastik. Oh, udah nggak pakai sedotan. Jadi kriteria sedotan apa yang layak kamu gigit? Jadi ini tuh ada cerita lucunya. Jadi aku tuh suka ngegigit sedotan dari SD. Kan dulu suka sekolah jajanan-jajanan minuman-minuman manis tuh yang di plastik, terus ada sedotannya kan. Zaman dulu karena uang jajan terbatas ya. Jadi agak pelit tuh kalau mau diminta teman. Karena kayak aduh jajannya cuma 1.500 gitu. Ntar nih kalau habis belinya lagi ribet nih gitu kan. Jadi sama aku gigit supaya teman aku nggak minta gitu. Seseorang itu bisa berubah karena cinta. Nah sekarang ketika kalian sudah menemukan cinta, apa yang berubah dari Prilly yang sebelumnya nggak pernah terjadi tapi sekarang jadi berubah? Omara tadi Prilly sempat bilang bahwa kamu adalah pasangan setaranya Prilly, makanya kamu berhasil menaklukkan hati Prilly. Nah, sesetara apa sih Omara menurut kamu? Nggak, mungkin dari awal aku juga nggak pernah ngelihat adanya menaklukkan hati gitu. Jadi aku tidak menaklukkan hati Prilly, Prilly juga tidak menaklukkan mata atau hati aku gitu. Bener-bener kesetaraan itu terjadi ketika seperti kayak kimia kan ada equilibrium ya. Jadi ketika semua chemical dan semua secara realita cocok, maka akhirnya kecocokan. Jadi sebenarnya tidak ada yang disetting, cuman kebetulan aja kita ternyata cocok di banyak banget hal, bahkan hampir semua hal gitu. Yang paling penting adalah ketika ada ketidakcocokan itu kita bisa mitigasi dan kita bisa nge-handle itu dengan cara yang juga cocok, dan itu menurut aku kesetaraan bagi aku ya, tapi nggak tahu mungkin bagi Prilly. Bagi Prilly? Ya sama sih sebenarnya, karena kita dulu kan awalnya temenan dulu. Terus kita sering ngobrol gitu di lokasi syuting. Jadi kita disatukan di Project Budi Pekerti. Ngobrolin soal banyak hal, soal hidup sih ya, hidup in general gitu. Terus kita punya pandangan yang sama gitu. Terus kalau misalnya ada satu isu kita bahas, cara komunikasinya tuh juga cocok gitu. Terus akhirnya cocok, akhirnya kita jadi pasangan. Terus pas jadi pasangan, aku ngerasa di saat aku bisa menjadi sosok yang lebih baik karena pasanganku, itu menurutku berarti pasanganku setara banget, dan bahkan dia bisa menjadikan aku pribadi yang lebih baik gitu. Karena itu aku rasakan di saat aku ya relationship sama Omara. Dulu aku agak takut memulai relationship karena aku takut relationship itu menghambat pekerjaanku dan menghambat mimpiku gitu ya. Dengan isu-isu perempuan yang ada saat ini gitu, ketika kita punya mimpi atau punya achievement, bisa jadi dianggap sombong. Tapi ketika aku relationship sama Omara, aku menjadi orang yang lebih baik, dan malah aku lebih berambisi lagi untuk menggapai sesuatu yang aku anggap nggak mungkin. Karena dia memberikan support yang luar biasa, memberikan masukan gitu. Bahkan dia tuh aku namain di kontak aku adalah Omara my GPT. Karena I don't need GPT, I have him. He's like my Google. Rekan-rekan panelis? Iya. Oke. Ya, so happy. Kamer dulu. Seneng banget ngeliat kalian berdua. Ini adalah acara pertama kita by the way. Oh iya. Oh wow, tepuk tangan. Ini adalah acara pertama kita. Tampil di TV talk show pertama kita. Oh, thank you so much. Ketika promo pun kita nggak pernah bareng. Nggak pernah. Oh gitu ya, emang nggak ada waktu atau emang belum mau atau Karena nggak cocok aja schedule aja. Iya gitu ya. Dan mungkin secinta itu kita dengan program ini. Thank you. Jangan lupa nanti di quotes bagian itu juga. Oke, Kamer silakan. Iya, pertama kali ngeliatnya satu layar di film Budi Pekerti, I love the movie, excellent movie. Sekarang ketemu lagi berdua, and I'm so happy both of you find each other. Karena aku tuh selalu bilang, you find your better half. Kenapa orang bule tuh ngomongnya better half? Because of that half, you become better gitu. Exactly like what you said. Pertanyaannya buat Prilly dan buat Omara adalah, seseorang itu bisa berubah karena cinta. Nah sekarang ketika kalian sudah menemukan cinta, apa yang berubah dari Prilly yang sebelumnya nggak pernah terjadi tapi sekarang jadi berubah? Termasuk juga untuk Omara. Yang berubah dari aku tuh dua ya. Aku nggak takut menceritakan mimpiku ke pasangan. Jujur aku tuh bukan cuma ke pasangan aja ya, ke orang lain aja tuh aku agak takut gitu. Karena takut dijudge, muluk-muluk banget sih, atau kayak kenapa sih pengen ngejar itu gitu. You have everything, but
why gitu, kenapa sih harus kerja terus? Itu tuh adalah komentar yang sering aku dengar gitu. Aku selalu dianggap terlalu ambisius atau perfeksionis gitu ya. Makanya tadi yang komen-komen netizen itu, pantes nggak laku, pantes ini karena terlalu ini gitu kan. Jadi aku tuh agak terlalu takut untuk menceritakan diriku sepenuhnya ke orang lain. Aku suka dianggap lancar berbicara, sharing kehidupanku, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu sepenuhnya hidupku itu seperti apa dan apa yang aku rasakan itu seperti apa. Nah pas ketemu sama Omara, aku berani untuk embrace itu. Aku embrace, aku punya mimpi ini, aku tipe orang yang kayak gini, aku pengen mencapai A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan aku nggak takut dia akan ngejudge aku karena aku tahu dia akan terus mensupport dan malah membantu aku gitu untuk bisa menggapai mimpi-mimpi tersebut. Dan aku harap aku juga bisa menjadi sosok yang sama untuk Omara di saat dia ingin menggapai mimpinya. Terus kedua, aku jadinya nggak takut untuk berkomitmen ya. Dulunya tuh agak takut. Kalau Omara apa yang paling berubah? Aku jadi terbuka sih, aku jadi lebih jujur dan lebih terbuka gitu. Aku rasa aku mungkin bukan orang yang paling terbuka kepada orang-orang terdekat pun juga atau bahkan ke pasangan gitu. Tapi sejak aku bertemu Prilly, aku merasa aku sangat terbuka. Hal-hal yang aku rasa itu buruk bagi aku pun juga tunjukkan pada dirinya gitu. Karena menurut aku itu my true self. Aku tidak suka jika pasangan aku melakukan ABC gitu. Aku tidak nyaman lah, taruh. Aku berani membicarakan itu dan aku tidak pendam atau aku ketika aku tidak senang, aku pun juga tidak pura-pura senang gitu. Dan itu menurut aku adalah satu hal yang aku baru rasakan sekarang. Kak Jen, satu lagi Kak, ada yang ingin ditanyakan? Aku nunggu. Aku nunggu loh ini. Enggak. Kalian berdua kan punya podcast ya? Iya. Iya, punya podcast. Nah, kan harapannya kan pasti langgeng sampai ke jenjang berikutnya. Tapi kalau amit-amit ada apa-apa, gimana nasib podcastnya? Itu juga pertanyaan yang baik. Udah ada omongan bono gini nggak? Siapa yang bawa mic, siapa yang bawa headset? Mixer juga, iya. Iya benar. IP-nya kemana tuh si IP prom itu? Ya, IP-nya udah ada kontrak IP bersama kan? Kita sih janjian waktu itu mungkin nggak lanjut ya. Enggak Kak, amit-amit gitu. Maksudnya kita kan di kontrak pun selalu ada force majeure gitu. Betul. Jadi jika itu terjadi, sepertinya mungkin tidak jalan. Kalaupun jalan akan berbeda konsepnya gitu. Itu mungkin dari aku ya. Iya, sama sih sebenarnya gitu kayak. Sebenarnya aku juga tipe yang takut banget untuk memulai pekerjaan atau memulai sesuatu sama pasangan gitu ya. Walaupun itu kita mulainya sebenarnya ya udah itu konten, bukan bisnis atau yang berat gitu ya. Itu ya udah kita pengen bikin konten bareng. Ya karena kita senang berdiskusi, terus kadang diskusi kita ini bagus deh kalau kita share ke orang-orang gitu. Agak takut juga tuh awalnya. Sama aku juga pasti kan cewek punya overthinking ya, punya pikiran kayak kalau nggak lanjut gimana nih, malah bagus lagi kontennya gitu kan. Balik lagi karena prom itu adalah Prilly Omara, kalau misalnya kita nggak pacaran lagi ya mungkin formatnya akan berbeda. Tapi aku bilang sih sama dia, there is no exit in this relationship. Jadi apapun masalahnya, try to fix it gitu. Tapi kalau boleh aku tambahkan ya itu boleh. mungkin basis dari pemikiran itu gara-gara kayak contoh ibarat kata nanti suatu saat ke depannya kita memiliki barang yang sama-sama kita miliki gitu. Yang terpenting adalah bukan barangnya tersebut yang kita lihat, tapi ke bahwa kita tuh bareng dan ini adalah buah dari kebersamaan kita gitu. Jadi ketika kebersamaan itu udah hancur ya apapun yang di bawahnya itu udah jadi sekunder gitu. Itu bukan menjadi prioritas gitu. Cuma kadang tuh kan biasanya prakteknya ketika orang dalam sebuah relationship apapun itu ya bentuknya begitu. Kadang tuh logika dan emosi itu kadang nggak nyambung. Nah bagaimana Prilly mengontrol itu agar tetap harmonis, agar tetap punya visi yang sama gitu gimana? Tipsnya apa sih? Tidak mudah loh menjalin sebuah relationship. Iya, ya nggak mudah banget kok gitu ya. Cuma biasanya kalau kita berselisih paham gitu ya, atau kita bertengkar, kita berdua tuh sama-sama nanya dulu, ini marahnya beneran karena alasan yang dibilangin atau sebenarnya ada alasan terpendam yang kita nggak mau pasangan kita tahu. Awal-awal sama Omara pas aku sama dia, terus kita berantem, terus cara menyelesaikan kayak gitu aku oke, yes, ini aku cocok nih sama dia. Karena aku tuh tipe yang suka ceritain ya. Jadi pernah aku misalnya nggak suka sama sesuatu, itu aku bikin decknya. Kenapa aku nggak suka gitu? Nah, kadang kan apa gue present ke orang ini gue nggak suka apa-apa gitu. Ternyata aku kalau berantem sama Omara tuh udah nyiapin poin-poinnya. Jadi kita kalau berantem gini, oke, kita berdiskusi sekarang. Nadanya gini ya, oke kita berdiskusi sekarang. Jadi gini, yang aku nggak setuju adalah poin 1.
gini. Poin 2. Nah, nanti aku akan bikin counter argumennya. Nah, menurut aku poin 1 adalah gini. Jadi kalau direkam kita berantem itu sebenarnya kayak seminar sih lebih tepatnya ya. Enggak, rapat dengar pendapat DPR ya. Sebenarnya kayak seminar. Oke. Fun fact apa yang akhirnya kamu baru tahu tentang sosok Prilly yang orang nggak tahu sebenarnya? Oh, kamu udah bocorin? Udah, aku udah bocorin. Itu sih. Apa? Oke. Jika aku menjadi Sri Mulyani. Iya, kita itu harus membayar pajak. Dah itu aja. Ada pendapat dari Kak Oslo sama Gian yang mungkin kita juga pengen challenge. Tapi gue bilang dulu ya, maksudnya gue sangat apresiasi betapa cocoknya mereka berdua ya. Kayak mereka berdua kayak Shizuka yang akhirnya mendapatkan Deki Sugi gitu. Bukan Nobita ya. Bukan. Kalau challenge, kita udah siapin nih Giannya tadi ya. Prilly boleh nggak berdiri dulu ya? Oh ya boleh. Oke, tepuk tangan dong buat Oke. Prilly. Kita mau ada challenge sedikit nih. Oke. Boleh ke tengah? Asal jangan disuruh Dan sih challenge. Enggak. Oke. Aduh, ada. Apa challenge-nya Oslo dan juga Gian? Oke, challenge-nya jika aku menjadi. Oke. Jadi Prilly kita akan mungkin kasih nama toko ya. Benar. Kasih nama toko dan mungkin Kakak Prilly bisa Impersonate seandainya kali ya. menjadi seseorang tersebut, Actingnya gimana? actingnya gimana Wah, atau Piala gimana Citra. segala macam. Ya, berat banget Impersonate nih. lah ya. Impersonate. Impersonate berarti. Sebagai duta FFI kan tadi. Waduh. Mungkin dari Oke, yang Dari Oslo. pertama. Jika aku menjadi Ini lucu deh. Berarti kayak waktu gue bilang jika aku menjadi langsung aja impersonate ya. Oke. Jika aku menjadi Sri Mulyani. Gimana ya? Iya, kita itu harus membayar pajak. Dah itu aja. Prilly mentang-mentang duta pajak dulu ya. Berikutnya, jika aku menjadi Deddy Mulyadi. Jangan nakal ya, kalau nakal nanti saya masukin kamu ke sekolah yang biar kamu jadi anak baik. Saya lebih suka versi yang ini. Harus Karena menyekolahkan. versi asli lebih sibuk ngonten sih. Iya. Oke, 3. Yang ketiga, jika aku menjadi Puan Maharani. Sama-sama wanita independen ya. Aku malah pengen jadi di tengah lo daripada ini. Boleh nggak aku aja? Imagine all. Bagus itu. Kekinian berarti. Omara boleh di tengah dong. Boleh di tengah. Bantuin Oke. Prilly. Mengikuti rapat parlemen. Aku hanya mengikuti berita yang terkini aja ya. Saya suka. Oke, berikutnya. Jika aku menjadi Deddy Corbuzier. Ya, sekarang fat gue udah 14%. Gue seneng banget abis makan sehat. Dan sekarang gue akan siap berolahraga lagi dan nge-gym dari jam 5 subuh. Oke, kalau Omara jadi Corbuzier gimana? Mentalis kan dulu kan. Ini yang up to date, ini yang zaman dulu. Oke, terakhir. Terakhir, jika aku menjadi Justin Bieber. Ya oke, ini silakan. Aduh, jadi Justin Bieber. Gimana ya aku jadi Justin Bieber? Nggak bisa. Atau kalau Omara Justin Bieber. Kamu yang jadi Justin Bieber, aku jadi Hailey Biebernya gak sih? Widih. Yang pastinya aku nggak akan ngirim anak-anak ke barak sih. Justin Bieber. Sorry, nyambung kita tadi. Itu Deddy Mulyadi tadi. Kok jadi ngilu ya? Nggak apa-apa Metro TV ini. Nggak apa-apa. Tapi I said what I said dan I stand by it. Oke. Kan dia cabut langsung kan. Oh Dia kan iya nggak suka benar. foto. Nggak suka. Iya benar nggak suka paparazi. Benar. Oke, tepuk tangan buat Prilly dan Omara. Thank you. Oke, thank you. Menarik ya. Jadi seberapa kamu up to date dengan berita-berita di luar sana sih, Prilly? Lumayan update sih, cuma agak menyaring juga sih supaya nggak pusing ya ngelihat berita-berita yang ada. Jadi mana yang memang perlu aku baca, mana yang enggak gitu. Kadang kalau beritanya terlalu menggiring opini atau beritanya sebenarnya agak
sakit hati aku baca, aku skip sih biasanya jujur. Fun fact apa yang akhirnya kamu baru tahu tentang sosok Prilly yang orang nggak tahu sebenarnya? Kebiasaan kek atau top Aku secret udah apa? bocorin, aku jarang Jujur mandi. aja. Oh, lu udah bocorin? Udah, aku udah bocorin, Itu aku- sih. Apa? Karena Prilly itu memang kelihatannya seperti orang yang mandinya 5 kali sehari. Ternyata dia orangnya sangat sustainable. Sekali sehari cukup. Jangan dicontoh ya, itu hanya berlaku untuk Prilly. Oke, Oslo, satu lagi pertanyaan terakhir dari kamu untuk Omara dan Prilly. Kalian berdua, gue pengen nanya, what is the cheesiest act as a couple ya, yang both of you guys do, yang kayak waktu kalian single tuh kayak, ih jijik banget nih lihat pasangan ini, tapi sekarang kalian lakukan. Aku yang mulai ya? Iya. Muji pasangan depan orang-orang. Oh, oke. I've never, aku kayaknya nggak pernah. I know, itu kesalahan aku dulu, tapi kayak aku nggak pernah terlihat romantis ataupun memuji atau kayak terlihat sayang sama pasangan depan orang zaman dulu. Jadi ini pertama aku lakukan. Dan ini pertama ke Prilly. Iya. Oh, kenapa bisa membuat kamu menjadi lebih romantis dan lebih? It felt right, bener-bener kayak ini pas aja, rasanya nggak apa-apa aku melakukan ini dan aku ingin melakukannya juga. Jadi kayak, oh you know what, ya udahlah. PDA. Aku kayak kalau misalnya ke mall gitu atau kemana, misalnya ngeliat ada pasangan yang pelukan di eskalator atau pegangan tangan, aku tuh kayak, aduh get a room gitu, kayak nggak ada tempat lain aja gitu. Tapi sekarang aku kayaknya kalau jalan-jalan sama dia pegangan tangan, nyender gitu, itu aku nggak malu sih. Kalau dulu mungkin aku emang nggak tahu kenapa ya, susah terbuka aja, susah jadi diri sendiri, susah terbuka. Ya sama kayak Omara sih, kayak ya boro-boro muji pasangan depan orang gitu, kayak kelihatan jadi pacar dia di depan orang juga agak-agak nggak nyaman gitu. Oke, jadi moral of the story ketika kamu melihat pasangan ini apa? Sekalian closing statement. Moral of the story adalah langgeng-langgeng ya, berdua ya. Maksudnya kalau berantem tadi bagus banget cara menyelesaikan berantemnya. Ada sebuah diskusi. Ada diskusi terbatas ya. sampai bikin deck juga gitu. Bahkan orang-orang yang benar-benar kerjanya bikin deck males kayak gitu. Ya kan? Ini dia berantem bikin deck gitu. Tetap menjadi apa ya? Bukan bintang biasa sebagai sekarang mungkin jadi bukan bintang-bintang biasa kalau berdua sama Omara gitu. Dan ternyata gue mikir tadi kenapa mereka setara banget ya, ternyata Omara arahnya setara gitu maksudnya. Iya. Ternyata di situnya gitu. Thank you Oslo. Kak Mer silakan Kak. Iya, hidup itu bagaikan panggung sandiwara di mana banyak banget sorotan terhadap kalian berdua, khususnya ke Prilly, banyak banget tepuk tangan, banyak banget ekspektasi gitu. Tapi sebagai sahabat aku bisa melihat bahwa Prilly itu selalu konsisten untuk selalu menjadi dirinya sendiri. And I'm so proud of you. Karena hanya dengan kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa benar-benar meng-attract orang yang sungguh-sungguh mencintai kamu apa adanya. Saya doakan sungguh-sungguh semua yang terbaik buat apapun juga yang sedang kamu kerjakan. Dan terakhir, just keep shining. Amin. Thank you so much. Thank you Kak Mer. Gian silakan. Iya, buat Kakak Prilly dan Kakak Omara, langgang pastinya. Dan banyak yang kita bisa pelajarin dari Kakak Prilly. Di tengah panggung sandiwara tetap fokus dan tekun bekerja keras. Tidak seperti para pejabat kita. Yang harusnya tekun bekerja keras malah sibuk bersandiwara. Aku boleh diundang ke sini nggak? Aku mau diundang ke sini lagi dong. Kurang panjang ya waktunya ya. Oke, makanya tahu gak dari segmen 1 aku udah bilang Omara would like this. Aku udah mikir gitu. Oke, thank you para panelis untuk closing statementnya. Nah, saatnya Prilly dan Omara, mungkin Omara boleh closing statement buat Prilly dan juga pesan-pesan buat mungkin generasi muda yang lihat Q&A malam ini. I love that dispesify untuk Prilly dan bukan untuk yang statement tadi karena statement untuk yang tadi enggak, tapi aku cuman satu hal yang aku pelajari dari Prilly adalah ketika kita berusaha dan tidak membohongi diri sendiri, suatu saat nanti pasti akan ada hasil yang semoga akan membuat kita bahagia. Dan itu yang aku selalu lihat dari Prilly dan aku selalu admire gitu, aku kagumi dari dia adalah walaupun dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan terus berusaha karena dia selalu mencoba mencari goal-goal yang baru dan itu membuat dia menjadi lebih tajam, menjadi lebih hebat dan menjadi lebih pintar. Dan itu satu hal, ambisi itulah yang aku rasa bisa dipelajari oleh banyak orang. Ada nggak sih pernyataan sayang yang directly kamu bisa sampaikan ke Prilly malam ini? Gimana sih kamu cara menyampaikan rasa sayang ke Prilly?
Lihat Prilly. Soalnya jangan lihat Oslo, lihat Prilly ya. Masalahnya gini nih, kalau misalnya kayak gini tiba-tiba kita jadi sahabatan lagi. Tapi nggak apa-apa. It's amazing what you're doing, and I think you have shown a great example for a lot of people, and I really admire that. thank you. Mending aku tidur apa mending aku joget? Oh, nggak lagi rapat, sorry. Udah ketularan Gian nih ya kayaknya. Oke, tepuk tangan buat Omara, luar biasa. Thank you Omara. Oke, sekarang saatnya Prilly memberikan closing statement pendapat tentang tadi teman-teman panelis, tentang Omara dan juga pesan buat generasi muda di luar sana. Yang pasti aku berterima kasih banget sama panelis-panelis di sini dan sama acara Q&A karena memberikan aku ruang untuk bisa berdiskusi dan ngasih tahu pengalaman aku, sharing soal pemikiran-pemikiran aku gitu. Bukannya cuma sekedar nanya kesibukan atau gosip-gosip yang mungkin clickbait gitu ya. Jujur aku enjoy banget duduk di kursi ini karena aku bisa menjadi diri aku sendiri, ngomongin pendidikan, ngomongin pandangan aku soal banyak hal. Jadi thank you so much. Sebelum kita mengemban tanggung jawab, kita harus ngelihat ke diri kita sendiri dulu, kita mampu atau enggak. Kalau misalnya kita nggak mampu mengemban tanggung jawab tersebut, mendingan nggak usah gitu. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan secara maksimal daripada kita memaksakan diri dan akhirnya nggak bisa menjadi orang yang bermanfaat tapi malah merugikan gitu. Oke, satu lagi semangat Prilly mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang galau, mungkin harus berjibaku mencari pekerjaan atau generasi muda yang saat ini masih harus banyak menentukan pilihan. Boleh dong kasih semangat buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi kayak seorang Prilly yang ternyata prosesnya itu nggak semudah yang dibayangkan. Boleh nggak dikasih tips? Kalau aku semangat semuanya untuk kalian yang lagi nyari tahu apa yang kalian suka, lagi nyari passion kalian. Kalau menurut aku, galilah terus potensi yang kalian punya, apapun itu. Jangan biarkan orang lain ngasih tahu ke kalian apa yang terbaik buat kalian, karena kalianlah yang bisa mengukur kemampuan kalian, pola pikir kalian, dan mengukur apa yang kalian tuju itu bisa kalian capai atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi dan banyak orang yang meragukan itu, tetap jalan selagi kalian percaya sama diri kalian. Dan jangan pernah juga membandingkan hidup dengan orang lain yang ada di sosial media, apalagi membandingkan kesuksesan, karena kita bisa tahu di era zaman sekarang kita bisa melihat kesuksesan orang itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Menjadi A, B, C, D, E, udah bisa langsung kaya raya, udah langsung bisa mencapai banyak hal, tapi belum tentu itu yang terjadi dan belum tentu prosesnya semudah itu. Jadi lebih baik bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya supaya bisa terukur apakah sudah menjadi pribadi yang lebih baik atau belum gitu. Wow, thank you Prilly. Luar biasa sekali, terima kasih. Ini adalah episode yang luar biasa malam ini. Terima kasih Prilly untuk waktunya. Terima kasih menjadi pribadi yang bisa menjadi contoh ya buat kita semua pada malam hari ini. Dan juga Omara, semangat terus menjadi pasangan setara, memberikan semangat dan menginspirasi bagi Prilly dan juga orang-orang di sekitar kalian. Semoga selalu shining dan juga sukses untuk karya-karya selanjutnya Omara dan juga Prilly. Thank you. Dan teman-teman panelis tepuk tangan juga. Terima kasih. Teman-teman di studio, terima kasih juga untuk waktunya. Dan juga pemirsa di rumah, terima kasih untuk waktu Anda bersama Q&A kali ini. Semoga episode kali ini menambah wawasan dan juga menginspirasi Anda. Dan tentu saja mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Kita akan ketemu di episode inspiratif lainnya. Hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Terima kasih ya, luar biasa sekali. Thank you so much. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.